Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario percakapan coaching perencanaan dengan Alur Tirta sebagai coach, saya sendiri Hendra Kusmanto Pane sebagai coachee, ada Pak Alir, dan sebagai pendengar ada Bu Ulan. Pengantar dialog pada percakapan kali ini, Pak Alir dengan saya sudah membuat janji ingin meningkatkan efektivitas pengajarannya dengan saya, terutama dalam memotivasi siswa yang kurang aktif selama proses pembelajaran. Dan tujuan dari diskusi ini, guru ingin meningkatkan efektivitas pengajarannya, terutama dalam memotivasi siswa yang kurang aktif selama pembelajaran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya, Pak Alir? Alhamdulillah, baik, Pak. Hari ini kita akan melakukan coaching sesuai yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kan, Pak? Apakah Bapak sudah siap untuk kita mulai? Siap, Pak. Mari kita mulai, Pak. Oke, sebelumnya nih, Pak, mohon maaf. Tujuan yang ingin kita capai dari pembelajaran, dari percakapan kita ini, apa kira-kira, Pak? Gini, Pak. Saya ingin sebenarnya meningkatkan efektivitas pembelajaran saya, Pak. Nah, terutama dalam memotivasi siswa kurang efektif dalam proses pembelajaran gitu, Pak. Nah, saya merasa bahwa siswa itu sering terlihat pasif, nggak aktif, dan ini lagi, Pak, kurang terlibat intinya. Jadi saya ingin menemukan strategi yang tepat untuk menarik perhatian mereka, Pak. Nah, saya juga ingin memastikan bahwa materi yang saya sampaikan itu dipahami oleh siswa itu dengan baik. Nah, termasuk mereka yang mempunyai kemampuan belajar yang mungkin yang berbeda-beda ya, Pak. Iya. Baik, Pak. Jadi berarti tujuan kita hari ini, kita akan membantu Bapak merancang strategi agar pengajaran Bapak lebih efektif dan siswa lebih terlibat ya, Pak ya? Iya, Pak. Tepat sekali, Pak. Nah, sekarang gini, Pak, coba kita identifikasi dulu situasinya saat ini. Menurut Bapak, tantangan terbesar yang sedang dihadapi dalam hal memotivasi siswa itu apa, Pak? Beberapa hal, gini, Pak. Beberapa siswa itu memang tampak kurang berminat gitu, Pak. Dan hanya sedikit yang aktif saat saya saat saya mempertanyakan waktu proses pembelajaran. Nah, saya merasa metode yang saya gunakan itu mungkin kurang tepat atau gimana? Kurang tepat dalam ini mungkin, Pak ya. Kurang tepat dalam memotivasi mereka. Seringkali siswa yang kurang aktif itu hanya mendengar, juga ikut berpartisipasi dalam diskusi. Ya udah diam aja kalau ketika kawannya berdiskusi sebagian siswa itu memang diam aja. Nah, mungkin karena pendekatan yang saya gunakan itu ya mungkin kurang bagus ya, Pak, atau mungkin kurang beragam. Saya khawatir materi yang saya gunakan itu memang nggak tepat gitu, Pak. Berarti tantangan yang Bapak hadapi itu ada beberapa siswa kurang berminat dan hanya sedikit yang aktif saat Bapak mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran. Dan Bapak juga merasa metode yang digunakan mungkin kurang tepat ya, sehingga siswa pasif dan tidak terlibat dalam diskusi ya. Kalau kita buat dari skala 1 sampai 10, Pak, seberapa besar menurut Bapak pengaruh tantangan ini terhadap efektivitas pengajaran Bapak? Saya kira sekitar 7-an gitu lah, Pak, karena meski materi saya sampaikan, namun sebagian siswa ya tetap aja yang terlibat aktif itu gimana ya? Baik. Apa kekuatan atau kelebihan yang Bapak rasakan dalam mengatasi situasi ini? Saya mempunyai ini, Pak. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan siswa dan juga cukup terbuka, cukup terbuka terhadap masukan mereka gitu. Saya menerima. Saya juga selalu mencoba sebagai metode pengajaran untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya. Itu kekuatan yang bagus itu, Pak. Apakah ada hambatan yang spesifik yang menurut Bapak membuat siswa kurang termotivasi?
mungkin pendekatan saya ya Pak kurang bervariatif, atau bisa jadi ada faktor lain mungkin seperti ya lingkungan kelas yang mempengaruhinya Pak. Paham saya, Pak. Sekarang coba kita rancang beberapa solusi, Pak. Apa strategi yang Bapak pikirkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa-siswa Bapak? Mungkin saya bisa mencoba lebih banyak menggunakan teknik diskusi ya Pak, kerja kelompok kecil agar semua siswa itu terlibat ya Pak. Bagus, Pak, bagus, Pak. Apakah Bapak memiliki prioritas tertentu dalam pelaksanaan strategi ini? Ya, saya akan mulai dari kelas yang lebih kecil, yang jumlah siswanya lebih sedikit, lalu melihat bagaimana respon mereka. Oh, dari siswa yang lebih kecil dulu, baru nanti dilanjutkan dengan siswa-siswa yang jumlahnya di kelasnya itu yang lebih banyak begitu, Pak ya. Kalau begitu, berapa lama menurut Bapak strategi ini bisa dievaluasi ini? Dan Mungkin bagaimana nanti Bapak akan mengukur keberhasilannya? ya mungkin sekitar 2 mingguan gitu lah Pak. Nah, saya akan melihat apakah peningkatan dalam jumlah siswa berpartisipasi itu nanti meningkat. Oh, baik, Pak, baik, Pak. Jadi rencana Bapak adalah mencoba teknik diskusi kelompok kecil dan memantau respon siswa selama 2 minggu gitu, Pak ya. Apakah ada yang bisa membantu Bapak nanti dalam menjaga komitmen Bapak terhadap rencana ini? Mungkin saya akan meminta pendapat dari rekan yang pernah mencoba teknik yang serupa mungkin Pak. Nah, mungkin juga bisa memberi saran tambahan kepada saya gitu Pak. Oh, bagus sekali, Pak. Kita bisa bertemu lagi setelah 2 minggu untuk refleksi, Pak, untuk melihat hasilnya, Pak, dan melihat perkembangan Bapak. Apakah Bapak siap dengan rencana ini? Ya, saya siap Pak. Terima kasih atas bantuannya Pak. Oh, sama-sama, Pak. Saya percaya Bapak pasti bisa melakukannya. Kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Oke, Pak Lalir, kita Baik, masuk baik, Pak. kelas. Oke. Assalamualaikum, Pak Lir. Boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.